sebuah janji bagi saudara yang berada bekerja dengan sebaik-baiknya tugas jabatan akan menjunjung 17 Juli 2023, Presiden Joko Widodo melantik 1 orang menteri dan 5 wakil menteri. 1 menterinya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan Johnny G. Plate yang menjadi terdakwa kasus korupsi proyek pembangunan BTS. Budi Aris Setiadi ditunjuk untuk meneruskan pekerjaan yang belum selesai. Dan karena dirasa pekerjaannya akan berat, Presiden menunjuk 1 orang wakil menteri untuk mendampingi pekerjaan Menteri Budi Ari. Kira-kira efektif nggak ya? Kita diskusi. bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Kabinet Indonesia Maju Jokowi Ma'ruf Amin memiliki anggota baru, Menkominfo, Budi Ari Setiadi. Kita kenalan yuk. Budi Ari Setiadi sebelum dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi menjabat Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dilantik pada Oktober 2019 lalu. Sebelumnya, Budi Ari ini menjabat sebagai Ketua Umum Kelompok Relawan Pro Jokowi atau disebut Projo. Dulu semasa mahasiswa, ia juga dikenal sebagai seorang aktivis. Nah, itu tadi rekam jejak jabatannya. Nah, yang paling mencolok adalah soal harta kekayaannya. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN Februari 2023, kekayaan Budi Ari ini tercantum sebesar 101 miliar rupiah. Harta ini terdiri dari tanah, bangunan, 3 unit mobil, dan harta bergerak lainnya. Wah, besar banget ya. Omong-omong, lebih besar loh dari harta kekayaan Pak Jokowi. Sebagai Menkominfo yang baru, ada 2 tugas utama menurut Pak Jokowi yang harus segera diselesaikan. Yang pertama adalah pembangunan Base Transceiver Station atau BTS, dan yang kedua adalah penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ini hanya punya waktu yang sangat pendek, 1,5 tahun kurang. Sehingga saya ingin yang pertama di Kominfo, penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silahkan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan. Karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal. Jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai. Ini yang saya nggak mau, ini tugas beratnya di situ. Kemudian yang kedua, kecepatan perubahan dunia ini sekarang ini sangat ditentukan oleh ICT. Oleh sebab itu, ini juga kita perkuat dengan Wamen agar yang berkaitan dengan kedaulatan data, yang berkaitan dengan artificial intelligence, yang berkaitan dengan frekuensi, yang berkaitan dengan satelit, semuanya bisa segera dirampungkan dan dituntaskan. Dan juga akan kita bantu lagi, Mas Wamen, kita bantu lagi dengan Satgas. Memang kita waktunya sangat mepet sekali. Tugasnya berat dan banyak. Makanya sama Pak Jokowi diberi wakil menteri. Dilantiknya barengan juga dengan pelantikan Budi Ari sebagai Menkominfo Senin pagi. Namanya Nezar Patria. Sebelumnya dia adalah staf sus ke-5 Menteri BUMN dan pernah menjadi jurnalis. Di zamannya Johnny G. Plate, Menkominfo ini nggak punya wakil menteri. Baru di tahun ini, Presiden akhirnya membuat aturan soal wakil menteri melalui Peraturan Presiden nomor 22 tahun 2023 tentang Kominfo.
Aturan soal penambahan jabatan Wakil Menteri Kominfo tertulis di bab 1 dan 2 yang berbunyi, dalam memimpin Kementerian Komunikasi dan Informatika, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. Tugasnya meliputi membantu Menteri dalam perumusan dan atau pelaksanaan kebijakan kementerian, juga membantu Menteri dalam mengkoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Eselon 1 di lingkungan kementerian. Buat info aja ya, sebenarnya usulan untuk memberikan wakil menteri kepada Menkominfo ini sudah muncul sejak tahun 2019 ketika Presiden Jokowi melantik Johnny G. Plate sebagai Menkominfo. Kenapa? Karena ketika itu Plate ini merupakan politisi yang tidak paham soal teknis dan bisnis sistem informasi komunikasi. Salah satu usulnya disampaikan oleh pengamat teknologi informatika sekaligus Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi. Kalau dirasa perlu, Pak Jokowi bisa mengangkat wakil menteri untuk membantu tugas Menkominfo yang akan kian berat dan penting ke depan. Kian berat dan penting ke depannya. Nah, hal ini juga digarisbawahi oleh Mahfud MD, Menko Polhukam yang sebelumnya menjabat sebagai PLT Menkominfo saat Sertijab Menkominfo Budi Aris Setiadi. Utamanya menggarisbawahi soal surat menyurat dan kontrak. Selama 2 bulan Pak Ari, saya di sini sibuknya luar biasa. Saya sampaikan kepada Bapak surat yang masuk ke kantor ini sangat banyak karena kantor ini memang sangat besar. Bisa dikatakan salah satu raksasa perkantoran kita di kementerian, di pemerintahan itu adalah Kominfo ini. Itu harus dibaca hati-hati karena sedang terjadi masalah di sini. Tidak sembarang lalu sana-sana gitu. Kalau saya baca betul, jangan sampai ada risiko kesalahan terhadap terutama manajemen dan keluar masuknya uang dan kontrak-kontrak gitu, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Tugasnya berat, tapi kenapa yang dipilih bukan dari profesional yang paham soal bisnis dan teknis teknologi informasi komunikasi pun dengan wakil menterinya? Itu juga menjadi kritik saya. Ini kan pekerjaan tinggal setahun lagi ya. Harusnya ya udah menterinya aja, nggak usah lagi dilengkapi dengan wamen. Tapi tadi dugaan-dugaan politik kita kan, prejudice politik kita, jangan-jangan ini tadi untuk memberikan yang belum dapat kue. Mungkin saja, bisa saja kita mempersepsikan kehadiran wakil menteri ini tidak sekedar untuk melengkapi pekerjaan yang sebenarnya bisa ditekel oleh para direktur dan dirjen, tapi juga misalnya dianggap wakil menteri ini adalah bagian kue yang dibagi yang belum selesai. Sementara hari atau waktu sudah mau berakhir. Nah, kalau begini masalahnya tugas-tugasnya ini bisa selesai nggak? Ada harapan karena tadi di belakangnya Budi Ari itu tersedia mereka-mereka yang akan melakukan kompetensi memadai untuk mengerjakan apa yang sudah gagal dilakukan kemarin dan juga menyelesaikan soal-soal lain yang sudah menjadi perencanaan di Kominfo barangkali. Yang pasti itemnya banyak sekali karena media yang dilakukan di kementerian itu juga berhubungan dan berkaitan dengan banyak soal. Namanya juga Menteri Informasi dan Komunikasi ya. Semua hal yang berkait dengan itu termasuk marwahnya negara ini juga ada di sana loh gitu. Sejauh mana mereka bisa melakukan tadi tentang kebocoran data dan seterusnya. Kita lihat saja. Mudah-mudahan Budi Ari tidak mengecewakan Pak Jokowi dan tidak mengecewakan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Nah, jadi wajar ya kalau kami berpikiran demikian. Bagaimanapun jabatan di pemerintahan itu bukan sekedar untuk mengisi kekosongan kursi politik saja, tapi lebih kepada pelayanan kepada rakyat. Jadi semoga bapak-bapak semuanya amanah. Terima kasih sudah diskusi.